Dekade kehidupan sebagai manusia fana adalah tahun-tahun paling damai yang dimilikinya, dan juga periode di mana penanamannya meningkat pesat. Meskipun sudah bertahun-tahun, dia tidak bisa melupakan hal-hal yang dia alami saat itu. Memikirkan Danio membuatnya menghela nafas ketika dia meminum semua anggur dalam cangkirnya dalam satu tegukan. Cara pembuatan anggur ini membuatnya sangat kuat ketika kamu meminumnya, tapi kemudian itu memberikan yang sangat berkesan aftertaste. Itu sangat mirip dengan anggur yang digunakan Danio untuk membawanya. 13 masih diam. Dia sepertinya melihat bahwa Wang Lin memiliki sesuatu dalam pikiran ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuangkan anggur untuk Wang Lin ketika cangkirnya kosong. Hu Pao sudah lama menolak, dan setelah menelan sejumlah besar air liur, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Dia memandang Wang Lin, lalu dia diam-diam mengambil stoples, memecahkan segel, dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir itu, meminumnya dalam satu tegukan, dan langsung kaget. Saat dia hendak menuangkan cangkir lagi, dia melihat 13 menatapnya dengan dingin. Dia merasa dirugikan, berpikir, aku hanya ingin minum anggur. Sang leluhur bahkan tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu begitu berisik? Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wang Lin minum satu cangkir demi satu, dan ekspresi nostalgia di wajahnya semakin dalam saat dia memikirkan semua yang terjadi di planet Suzaku. Tiba-tiba dia memiliki keinginan kuat untuk meninggalkan Demon Spirit Land ini, meninggalkan planet Tianyun, dan kembali ke tempat yang melahirkan dia dan membesarkannya. Dorongan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai memenuhi seluruh pikirannya. Gelas pecah dari cengkramannya dan potongan-potongan itu menembus ke tangannya. Namun, Wang Lin bahkan tidak memperhatikan hal itu karena ia tenggelam dalam nostalgia. Pada saat ini, jika seorang kultivator melihat Wang Lin, mereka akan terkejut. Lagi pula, para kultivator berusaha keras untuk dao hati yang kuat, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka diambil alih oleh desakan ini dan tenggelam dalam nostalgia seperti itu? Dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin, menunjukkan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Hu Pao juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Kekhawatiran di wajahnya tidak lebih lemah dari 13. Tepat pada saat ini, suara derap baju besi datang dari luar restoran diikuti oleh suara keras yang ramai. Segera setelah itu, 7 atau 8 tentara iblis yang mengenakan baju besi hitam memasuki restoran. Ekspresi mereka sangat arogan. Begitu salah satu pelayan berjalan, mereka mendorong pelayan ke samping dan berkata, bawalah anggur dan hidangan terbaik kamu, sekarang. Pelayan didorong ke tanah. Setelah dia bangun, dia tersenyum dan mengangguk sebelum dengan cepat pergi. Banyak pelanggan di dalam restoran dengan cepat membayar dan pergi, tidak berani tinggal. 7 atau 8 orang disirah menarik beberapa meja bersama, duduk, dan mulai berbicara dengan keras. Di antara orang-orang itu, satu orang duduk di posisi pemimpin. Dia berusia sekitar 30 tahun, wajahnya suram, dan dia mengeluarkan aura yang menindas. Setelah anggur dan piring tiba, dia mengambil kendi itu, memecahkan segel lumpur, dan meminum seluruh kendi itu. Dalam sekali jalan. Kemudian dia melemparkan toples ke samping dan, secara sengaja atau tidak, toples itu pecah di sebelah meja Wang Lin. Mata 13 menjadi serius ketika dia berbalik untuk melihat mereka. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menoleh ke belakang. Dia tetap diam. Hu Pao juga mengerutkan kening, tetapi dia tahu ada sesuatu yang salah dengan leluhur. Itu bukan ide yang baik untuk menyebabkan masalah sekarang, jadi dia menekan amarahnya. Salah satu pria kekar lapis baja hitam dengan keras berkata, Tuan Komandan, jangan khawatir. Ketika orang itu tiba lusa, kita akan mengumpulkan semua unit dan menunjukkan orang itu siapa komandan yang sebenarnya. Pria berwajah muram itu menghapus anggur dari mulutnya dan berkata, sebuah suara yang serius, apakah kamu mengetahui latar belakang orang itu? Seorang prajurit lapis baja hitam dengan lembut berkata, itu orang asing. Aku mendengar bahwa dia diuji oleh jenderal tetapi tidak memenuhi persyaratan dan diberikan posisi komandan sebagai pengecualian. HMPH. Orang dengan ekspresi suram mengambil sebotol anggur lagi dan mengambil tegukan besar lagi. Komandan Dewa, hal pertama ketika dia tiba aku akan menantangnya dan melihat kekuatan apa yang dia miliki. Menurut aturan tentara, jika kekuatannya tidak cukup, bahkan jika jenderal-jenderal yang mengangkatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan komando tentara. Itu benar. Kenapa Lord General menjadikan orang baru ini sebagai komandan sambil menurunkan komandan menjadi wakil komandan? Tidak ada alasan untuk ini, dan tidak ada yang bisa duduk dan membiarkan hal seperti ini terjadi. Cukup. Orang berwajah suram mengambil tegukan besar lagi dan berkata, aku ingin melihat keterampilan apa yang dimiliki orang ini. Orang asing, ada orang asing yang kuat dan lemah. Bukannya aku sendiri belum membunuh beberapa orang asing. Jika orang ini kuat, kita akan menggunakan formasi Immortal Slaying. Setelah dia mengatakan itu, tentara lapis baja hitam di sekitarnya semua menutup mulut mereka. Orang berwajah muram mengerutkan kening dan berkata, kalian takut? Orang-orang masih membayar tagihan mereka dan pergi. Segera, hanya ada 2 meja yang ditempati yang tersisa. Selain dari meja para tentara iblis, ada meja Wang Lin yang terdiri dari 3.
Cangkir di tangan Wang Lin sudah hancur, tetapi ekspresi nostalgia di wajahnya menjadi lebih kuat. Energi spiritual langit mulai menyebar perlahan dari tubuhnya, dan cita-cita iblis yang menekan di dalam dirinya perlahan menjadi lebih kuat dan menyebar. 13 dengan lembut memanggil, "Leluhur." Kembali di meja tentara iblis, pria berwajah suram berkata, "Jika kamu takut, maka enyahlah sekarang." Salah satu tentara iblis di sampingnya dengan cepat berkata, "Komandan, jika kita menggunakan formasi pembantaian abadi pada seseorang di pihak kita, Tuan Jenderal mungkin menghukum. Orang itu akan mati pada saat itu, dan aku akan kembali ke posisiku. Bahkan jika ada hukuman, aku akan berada di sana untuk menerimanya, jadi kalian tidak akan terpengaruh." Orang berwajah suram selesai minum anggur itu dan melemparkannya lagi. Botol anggur ini terbang langsung ke meja Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata 13 menjadi dingin dan dia mengambil stoples itu. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia didorong ke samping dan kursi di bawahnya runtuh segera setelah itu. Tubuh 13 dipaksa mundur beberapa langkah. Dia memaksa dirinya untuk menelan darah di mulutnya dan menstabilkan tubuhnya. Orang berwajah suram itu segera berteriak, "Enyahlah! Aku dalam suasana hati yang buruk hari ini. Hanya kalian bertiga yang tidak memiliki mata." Mata Hu Pao menjadi dingin ketika dia menatap meja tentara iblis. Dia bisa merasakan energi spiritual iblis yang kuat datang dari masing-masing dari mereka. Dia tahu bahwa dia bisa menang melawan hanya satu dari mereka, tetapi melawan dua, dia akan berjuang keras. Terutama orang yang melemparkan toples anggur, yang energi spiritual iblisnya tidak lagi bocor. Ketika mata Hu Pao bertemu dengan mata pria ini, dia segera merasakan sakit di hatinya dan dengan cepat menarik pandangannya. 13 mengambil napas dalam-dalam, kemudian dia meletakkan botol anggur, berjalan ke Wang Lin, dan dengan lembut berkata, "Leluhur." Wang Lin tampaknya tidak memperhatikan apa-apa saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ketika orang berwajah suram pertama kali memasuki restoran, dia melihat Wang Lin dan menemukan Wang Lin sangat aneh. Seolah-olah ada dua jenis kekuatan yang bertarung sampai mati di dalam tubuh orang ini. Tujuan botol anggur pertama adalah untuk mengintai Wang Lin. Arti dari dua botol anggur ini sudah jelas. Ketika tentara iblis melihat bahwa kelompok 3 Wang Lin masih belum pergi, mereka merasa sangat tidak bahagia. Salah satu tentara berteriak, "Kamu mencari mati." Dengan itu, dia berjalan menuju Wang Lin. Di sampingnya, mata Tirten menjadi sangat dingin, dan dia langsung melemparkan tinju. Reaksi prajurit iblis itu tidak lambat, tapi dia agak kaget. Sebagai tanggapan, tangannya berubah menjadi kepalan tangan dan dia mengayuh energi spiritual iblis di tubuhnya. Sebuah cahaya iblis tiba-tiba muncul di sekitar tinjunya, lalu berubah menjadi harimau ganas yang memasuki tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan 13. Ada suara teredam ketika tentara iblis itu mengeluarkan darah dan terbang kembali seperti dia ditabrak oleh kekuatan yang kuat. Dia mendarat di atas meja dan benar-benar menghancurkannya ketika darah keluar dari mulutnya. 13 dipaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sudah terluka sejak dia menangkap botol anggur, dan sekarang dia secara paksa menggunakan kekuatannya, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih buruk. Juga, tangan kanannya benar-benar mati rasa sekarang. Metode pemurnian tubuhnya pada awalnya tidak lengkap, jadi ketika mengolahnya, kekuatannya secara alami kurang. Ketika Hu Pao melihat 13 tindakan, dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera kecil. Saat dia melambaikan tangan mereka, angin dingin dan melolong segera muncul. Setelah tentara iblis melihat bahwa salah satu dari mereka terluka, mereka semua berdiri, dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini sudah lama berada di medan perang, dan begitu mereka melepaskan niat membunuh mereka, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya orang yang suram yang masih duduk di sana tanpa bergerak. Tatapannya masih tertuju pada Wang Lin. "Kalian orang-orang liar berani menimbulkan masalah di kota setan kuno." Para prajurit iblis mencibir dan kemudian menyerang seperti harimau yang sengit. 6 prajurit iblis menyerang sekaligus, menyebabkan Hu Pao mengutuk. Dia segera merilis fragmen jiwa di dalam bendera jiwa dan mereka memenuhi restoran. Tubuh 13 bercampur menjadi fragmen jiwa dan memulai pertempuran. Salah satu tentara iblis dengan cepat berteriak, "Mantra iblis! Saudaraku, cepat, gunakan energi spiritual iblis untuk menerobos." Keenam tentara iblis itu sangat terampil, sehingga mereka masing-masing menyebarkan energi spiritual iblis mereka. Dalam sekejap, 6 untai energi spiritual iblis yang sangat kuat menyerang keluar seperti naga yang mengamuk. Keenam helai ini masing-masing memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis. Bergerak melalui restoran, keenam helai memaksa pecahan jiwa kembali. Wajah 13 sangat pucat, dan Hu Pao diam-diam mengutuk. Mereka saling memandang dan keduanya melihat tekad di mata yang lain. Bahkan jika mereka mati, mereka harus memastikan keselamatan leluhur. Pada saat ini, Hu Pao tiba-tiba merasa seperti 13 tidak seburuk itu. Ekspresi orang berwajah suram itu tiba-tiba berubah ketika dia berteriak, "Tarik energi spiritual iblismu. Cepat!" Pada saat dia meneriakkan itu, 6 untai energi spiritual iblis keluar dari kendali. Di bawah tatapan bingung 6 prajurit iblis, 6 untai energi spiritual iblis dibebankan ke Wang Lin dan memasuki alisnya.
Pada saat ini, pandangan nostalgia di mata Wang Lin menghilang, kemudian dia menghela napas panjang dan matanya kembali kejelasan. Apa ideal setan yang kuat? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kejutan. Dao seorang kultivator kokoh sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pasukan luar. Itu adalah jantung Dao. Berjalan menyusuri jalan iblis itu seperti cuaca melalui angin dingin yang menembus tubuh, menyerang jantung, dan mengambil alih jiwa. Saat ini mata Wang Lin menjadi jelas, ada sedikit kejutan di dalamnya. Dengan kultivasinya dan hati daunnya yang kokoh, apa yang baru saja ia alami adalah seperti malapetaka. Nostalgia tidak menakutkan, apa yang menakutkan adalah ketika seseorang benar-benar tersesat dalam nostalgia dan tidak mampu mengeluarkan diri darinya. Jika itu normal, hal semacam ini tidak akan terjadi pada Wang Lin, tetapi Wang Lin baru saja berjalan di jalan setan. Meskipun dia telah menekannya, masih ada beberapa cita-cita setan di tubuhnya, dan itu adalah sumber nostalgianya. Pada zaman kuno, para kultivator percaya bahwa setan menyerbu tubuh orang. Mereka percaya ini karena mereka berpikir bahwa setan-setan dari yang tidak dikenal ini bergabung dengan surga, tidak terdeteksi, dan berusaha mengambil alih para kultivator yang memahami surga. Dari sudut lain, itu berarti mereka ada di mana-mana. Setan ekstrateritorial memasuki tubuh mereka, mengaktifkan api Dao kultivator untuk membakar jiwa asal mereka, dan dengan demikian memperoleh kehidupan kultivator, menghancurkan hati Dao mereka. Di mata para peladang kuno, setan-setan ini sangat menakutkan. Jika mereka melakukan satu kesalahan dan membiarkan iblis memasuki tubuh mereka, mereka akan menghancurkan mereka selamanya. Ketika para kultivator kuno mati dan aliansi kultivasi mengambil alih, pembicaraan tentang iblis ekstrateritorial menghilang dan digantikan oleh analisis logis dan perhitungan rasional. Aliansi kultivasi membantah keberadaan setan-setan ini. Sebaliknya, mereka percaya bahwa itu benar-benar ideal setan yang lahir dalam tubuh seseorang. Cita-cita iblis ini tidak sejalan dengan apa yang dipahami para kultivator dari surga dan dengan demikian menyebabkan ketidakseimbangan. Yin dan yang seseorang tidak bergerak dengan benar dan jantung Dao mereka tidak stabil, menyebabkan ilusi yang memengaruhi hati. Inilah yang baru saja terjadi pada Wang Lin. Keinginannya untuk kembali ke planet Suzaku adalah puncak dari cita-citanya yang jahat. Jika itu berlanjut, Wang Lin akan terbangun dengan sendirinya, tetapi waktu yang dibutuhkan bisa singkat atau sangat lama. Penampilan tentara iblis dan energi spiritual iblis mereka memungkinkan Wang Lin untuk menemukan membuka di penjara. Saat energi spiritual setan 6 prajurit iblis melonjak, Wang Lin memiliki momen kejelasan. Meskipun hanya sesaat, itu banyak waktu untuknya. Dia tidak ragu sama sekali. Energi spiritual iblis muncul dari kristal iblis dan dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual iblis bertabrakan dengan energi spiritual celestial di tubuhnya, itu menciptakan pusaran. Ini diciptakan ketika energi spiritual iblis menyatu dengan energi spiritual celestial. Bagi orang asing ke tanah roh iblis, energi spiritual iblis seperti pengganti energi spiritual celestial. Ketika energi spiritual iblis dipadukan menjadi energi spiritual celestial, itu dapat meningkatkan energi spiritual celestial mereka. Wang Lin belum menyatukan mereka karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Fusi adalah alasan mengapa ia bisa melahap energi spiritual iblis 6 tentara iblis. Meskipun ini sepertinya butuh waktu lama, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika 13 melihat bahwa Wang Lin telah kembali normal, dia menghela nafas lega. Dalam hatinya, selama Wang Lin ada di sini, tidak ada masalah. Dia segera tiba di sebelah Wang Lin dan menatap prajurit iblis dengan tatapan dingin. Kegugupannya juga hilang dari Hu Pao. Dia melambaikan tangannya untuk menarik pecahan jiwa dan berdiri di sebelah Wang Lin. 6 prajurit iblis yang baru saja kehilangan energi spiritual iblis mereka sangat lemah. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan kemudian memandang Wang Lin dengan mata penuh ketakutan. Pria berwajah suram berdiri dan bertanya, dengan nada serius, "Siapa kamu, Tuan?" Wang Lin mengambil toples ketiga yang belum dibuka. Dia bahkan tidak melihat ke orang lain dan mulai berjalan keluar dari restoran. 13 mengeluarkan beberapa batu iblis dan meletakkannya di atas meja sebelum mengikuti Wang Lin. Adapun Hu Pao, dia mencibir ketika melihat tentara iblis di dalam restoran dan mengikuti Wang Lin. Orang yang suram membanting meja dan berteriak, "Berhenti!" Dengan itu, dia melangkah maju dan energi spiritual iblis yang kuat menyebar. Seluruh restoran dikelilingi oleh aura setan. Energi spiritual setan mengeras menjadi pedang dan dengan cepat bergegas ke kelompok Wang Lin. Wang Lin berbalik dan matanya menjadi dingin. Dia dengan dingin menatap yang lain dan kemudian melambaikan tangannya. Embusan angin aneh muncul dan pedang yang terbuat dari energi spiritual iblis segera menghilang ketika terkena angin ini. "Kita akan bertemu lagi." Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berjalan keluar dari restoran. Mata orang berwajah suram itu menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mulai merenung. Setelah meninggalkan restoran, Wang Lin tidak pergi ke tempat lain dan langsung kembali ke penginapan. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai mencari. Energi spiritual celestial bergerak perlahan di dalam tubuhnya saat dia mencari. Ketika dia memasuki kondisi iblis itu sebelumnya, itu membuatnya merasakan krisis. Dia telah meremehkan cita-cita iblis.
Sekarang dia dengan hati-hati mencari-cari tubuhnya untuk menemukan berbagai titik ideal setan di dalam dirinya. Setiap kali dia menemukan jejak ideal setan, dia akan segera mengeluarkannya. Pada pagi hari kedua, dia mengayuh energi spiritual celestialinya melalui tubuhnya beberapa kali sebelum akhirnya menghembuskan napas lega. Pada saat ini, ada 3 bola hitam yang melayang di depannya. Ketiga bola kecil seperti kapas ini adalah cita-cita jahat yang telah ia usir dari tubuhnya. Akan sia-sia untuk menghancurkan cita-cita iblis ini. Jika digunakan dengan benar, itu dapat merusak hati dao seseorang dan membuatnya lengah. Mata Wang Lin menyala sebelum menyingkirkan 3 bola kecil. 7 hari hampir tiba. Jenderal Iblis mengatakan bahwa seseorang akan membawaku ke barak. Saat Wang Lin merenung, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Tidak lama setelah itu, suara 13 datang dari luar. Leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu. Ekspresi Wang Lin normal ketika dia dengan tenang berkata, masuk. Setelah mengatakan itu, pintu dibuka oleh seseorang. 13 dan Hu Pao datang dengan satu orang lain. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan pakaian hitam, sangat kurus, dan saat dia memasuki ruangan, aura dingin mengelilingi sekitarnya. Saat dia memasuki ruangan, tatapannya jatuh pada Wang Lin, yang sedang duduk di tempat tidur. Setelah memeriksa Wang Lin, dia menggenggam tangannya dan berkata, salam, Komandan Wang. Wang Lin menyentuh tasnya dan sebuah token hijau dengan cepat muncul di tangannya. Dia melemparkan token ke depan. Pramugari tentara menangkap token, dengan hati-hati melihatnya, mengangguk, dan mengembalikannya. Lalu dia menggigit bibirnya dan menggambar di udara. Segera, formasi merah darah terbentuk di udara. Formasi ini terlihat sangat rumit, tetapi Wang Lin bisa sedikit melihatnya. Wang Lin mengambil kembali token dan dengan lembut berkata, transfer array. Pramugari dari tentara mengangkat matanya untuk melihat Wang Lin dan berkata, Komandan Wang adalah duniawi, ini memang array transfer. Namun, ini berbeda dari susunan transfer kultivator kamu, itu diciptakan oleh Kaisar Iblis untuk digunakan untuk transfer pinpoint. Dengan itu, ia mengambil langkah ke dalam array berwarna darah dan menghilang. Hanya grup Wang Lin yang terdiri dari 3 tetap. 13 sangat ditentukan saat melangkah ke dalam array. Dia telah membuat tugasnya dalam kehidupan untuk melindungi leluhur, dan susunan transfer ini sangat aneh, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengusirnya. Melihat tindakan 13, Wang Lin diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke dalam array. Hu Pao mengeluh dalam hatinya dan dengan cepat mengikuti Wang Lin. Saat ini Wang Lin berjalan keluar dari sisi lain dari array transfer, dia mendengar raungan terorganisir yang mengguncang bumi datang dari segala penjuru seperti menggelindingkan guntur. Dia sudah terluka dari apa yang terjadi sebelumnya, dan kejutan ini menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Adapun Hu Pao, meskipun dia tidak terluka, tubuhnya tidak sekokoh Tirten. Di bawah serangan itu, energi spiritual iblis di dalam dirinya keluar dari kendali dan mengamuk di seluruh tubuhnya. Wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena leluhur ada di sini dan dia tidak ingin membuat leluhur kehilangan muka, dia pasti sudah duduk untuk mengatur energi spiritual setan di tubuhnya. Namun, semakin ia mencoba menahannya, semakin kuat energi spiritual iblis di tubuhnya menjadi. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari luar, dan dalam sekejap energi spiritual iblis itu muncul. Di dalam tubuh Hu Pao menjadi taat seolah-olah mereka telah bertemu leluhur mereka. Energi spiritual iblis dengan cepat kembali ke meridiannya dan kembali normal. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari bahu Hu Pao dan mengambil langkah ke depan. Seuntai energi spiritual celestial memasuki 13 dan berputar sekali di dalam tubuhnya. 13 merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan luka-lukanya agak pulih. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekeliling dan memeriksa daerah itu. Ini adalah barak yang dibangun dengan batu hitam yang lebarnya sekitar 50 km. Di ujung barak ada tembok setinggi puluhan kaki. Ada fluktuasi energi spiritual iblis di dinding-dinding ini, yang berarti ada mantra yang memperkuat mereka. Wang Lin muncul di tengah barak. 100 kaki di depannya berdiri barisan prajurit iblis berbaju besi berdiri tegak. Mereka semua mengeluarkan helai aura hitam seolah-olah mereka semua adalah dewa iblis. 1000 tentara iblis membuat resimen, dan saat ini 10 resimen berdiri di sana mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. Niat membunuh 10.000 orang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang normal. Terutama karena prajurit iblis ini semua memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual setan, dan ada orang yang memiliki lebih dari 100 peringkat. Selain dari semua itu, para prajurit ini semua berperang keras dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan sampai sekarang, niat membunuh telah ditanamkan ke dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang intens ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan semacam ini sangat menakutkan. 10 pasang mata semuanya terkunci pada satu orang. Lokasi tatapan mereka juga di mana mereka memusatkan semua niat membunuh mereka. 10.000 tatapan ini tidak lebih lemah dari 10.000 pedang terbang. Wang Lin berdiri di tengah dengan sangat tenang.
Satu-satunya hal yang melihat kembali pada 10.000 tatapan ini adalah matanya yang dingin. Ketika dia berjalan keluar dari barisan transfer, 10.000 tentara iblis memberinya raungan yang diisi dengan niat membunuh. Raungan kolektif yang diisi dengan energi spiritual iblis ini tidak lebih lemah daripada raungan seorang kultivator transformasi jiwa. Pramugari tentara mengungkapkan sedikit ejekan saat dia mengeluarkan batuk dan berkata, "Di mana Komandan Sima?" Dengan itu, suara kuda segera datang dari kejauhan. Seekor binatang buas raksasa dengan tanduk tunggal bergegas mendekat. Binatang itu sangat cepat dan dikenakan seperti gelombang yang menabrak. Ada seseorang yang berdiri di belakang binatang itu. Dia mengenakan baju besi hitam dengan tanda ungu, helm hitam, dan niat membunuh tebal datang dari satu-satunya lubang di helm untuk matanya. Sebelumnya ketika dia pertama kali melihat Wang Lin muncul, dia mengungkapkan secercah cahaya. Kaget, tapi itu segera digantikan dengan niat membunuh. Saat orang ini menyerbu langsung ke daerah itu, semua tentara bergerak ke samping untuk membuat jalan baginya untuk menagih langsung ke Wang Lin. Pramugari tentara melambaikan lengan bajunya untuk menciptakan embusan angin untuk menerbangkan kotoran, lalu dia berbalik ke arah orang lapis baja hitam itu dan berkata, "Ini adalah komandan yang baru diangkat. Wakil Komandan Sima, apakah kamu tidak akan menyambutnya?" Dia dengan sengaja menekankan kata-kata, "Wakil Komandan." Orang lapis baja hitam memandang Wang Lin dengan ekspresi suram dan dengan dingin berkata, "Sima Yan salam Komandan." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan berkata, "Kita sudah bertemu." Sima Yan mengeluarkan dengusan dingin dan pergi helmnya. Itu adalah orang berwajah suram dari restoran. Pelayan tentara memiliki pandangan yang tak terduga di matanya ketika dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang, karena aku sudah membawa kamu di sini, aku harus kembali. Aku masih harus melaporkan kembali ke jenderal." Wang Lin samar-samar tersenyum. "Terima kasih, Lord Stewart." Pramugari tersenyum dan mengangguk, lalu dia mengambil satu langkah lagi dan berjalan ke barisan. Setelah dia pergi, seluruh barak benar-benar sunyi, hanya suara napas yang terdengar menggema di daerah itu. Sima yang dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Semua 10.000 tentara lapis baja hitam selain dari 6 yang tidak sadar dan tidak bisa bangun adalah di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat tentara iblis. Apa yang dilihatnya adalah permusuhan dan penghinaan. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kalian semua bisa pergi." Tidak ada tentara iblis yang bergerak sedikit pun. Semua tatapan mereka tertuju pada Sima Yan. Selama Sima Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang itu adalah komandan yang baru diangkat. Wang Lin bahkan tidak melihat tentara setan di sekitarnya dan langsung berjalan melalui 10 resimen. 13 dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Ekspresi mereka suram dan mereka tetap diam. Ketika mereka bertiga pergi, ledakan tawa datang dari 10.000 tentara iblis. Tawa ini dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Hanya Sima Yan yang tidak tertawa. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru, tetapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan bisa dengan tenang pergi tanpa membuat keributan. Sima Yan mengerutkan kening dan berkata, "Kalian semua bisa pergi dan terus berlatih." Meskipun suaranya rendah, di telinga para prajurit iblis, itu seperti guntur. 10 resimen dengan cepat bergerak terpisah dan mulai berlatih. Di kamp tentara, selain dari barak-barak, ada rumah yang sangat sederhana, tetapi ada formasi yang melindunginya. Ada bendera hitam besar di sebelah rumah, dan pada bendera nama, Sima, disulam dengan benang emas. Jelas bahwa rumah ini adalah tempat tinggal Sima Yan. Hu Pao memandang semuanya sebelum dia, dan setelah mendengar tawa datang dari belakangnya, dia dengan marah berkata, "Leluhur, para prajurit iblis ini sudah terlalu jauh, P." Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, "Jangan repot-repot dengan mereka. Karena tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal, kita hanya akan berkultivasi di luar." Dengan itu, dia menemukan area kosong dan duduk untuk berkultivasi. Hu Pao secara paksa menekan kemarahannya ketika dia dengan dingin menatap tentara iblis yang berserakan. Dia mendengus dingin saat dia berjalan ke kiri Wang Lin dan duduk untuk menjaganya. Meskipun ekspresi 13 suram, matanya sangat tenang. Dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkan penghinaan yang ditunjukkan para prajurit iblis. Dia hanya tahu bahwa selama Wang Lin mengatakannya, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu bahkan jika itu akan menghabiskan nyawanya. 13 duduk di sebelah kanan Wang Lin, kemudian dia menutup matanya dan mulai mengolah metode pemurnian tubuh Giant Demon Clan. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, itu adalah malam hari. Sepanjang hari ini, teriakan dari tentara iblis di kamp tentara tidak pernah berhenti. Pelatihan mereka bergantung pada pertarungan nyata antara satu sama lain dan difokuskan pada menggunakan formasi dalam pertempuran. Prajurit setan sesekali yang melewati Wang Lin menatapnya dengan rasa jijik yang kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali di semua ini. Dia seperti air di sumur, di mana tidak ada gelombang yang bisa dimulai. 13 terus menyalin Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak muncul beberapa kali di dalam hatinya, mereka semua secara paksa ditekan olehnya. Hu Pao adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang sama sekali.
Dia dengan dingin menatap setiap prajurit iblis yang lewat. Bukan hanya ekspresi Wang Lin yang tenang, hatinya juga tenang. Dia tidak terburu-buru untuk memerintah tempat ini dan malah mengamati mereka semua. Meskipun matanya terpejam, dia telah menyebarkan perasaan ilahi dan dengan hati-hati mengamati setiap orang dari 10.000 tentara di sini. Setiap 1.000 resimen memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua orang kepercayaan Sima Yan. Adapun 6 tentara di restoran, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka semua adalah orang-orang penting di sini. Alasan dia tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dari tentara di negara-negara ini. Dia memperoleh pemahamannya dari ingatan Lou Yun. 9 negara di sini semua mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia kultivasi. Kecuali jika kultivasi kamu cukup kuat untuk melawan Kaisar Iblis, kamu harus mengikuti hukum negara jika kamu ingin meminjam kekuatan mereka. Semua orang asing yang datang ke tanah roh iblis harus terlebih dahulu berintegrasi ke salah satu dari 9 negara dan mendapatkan komando atas pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan di sini. Jika kamu sendirian dan kamu bertemu seseorang dengan puluhan ribu tentara iblis di bawah komando mereka, tidak perlu bahkan berperang. Meskipun tingkat kultivasi prajurit iblis ini tidak tinggi, sekelompok dari mereka sangat kuat. Juga, para prajurit iblis ini berspesialisasi dalam formasi, mereka memiliki formasi yang sangat misterius dan aneh yang memungkinkan mereka untuk menangkap orang-orang yang lengah. Terlebih lagi jika seseorang membunuh terlalu banyak tentara iblis, komandan kepala, seseorang yang hampir sekuat jenderal iblis, akan muncul. Pada saat itu, seorang kultivator tunggal tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara itu. Pada saat itu, mereka hanya dapat dengan cepat melarikan diri ke negara berikutnya. Jika mereka terus bertindak seperti ini, mereka akan dipaksa untuk melarikan diri dari satu negara ke negara lain sampai sulit bagi mereka untuk pergi kemanapun di Demon Spirit Land. Mereka hanya dapat menemukan tempat terpencil untuk bercocok tanam, tetapi kemudian mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala militer dan tidak ada kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno. Semua ini menyebabkan semua kultivator yang memasuki tempat ini untuk mencoba mendapatkan posisi di dalam negara. Akibatnya, Wang Lin harus mematuhi hukum militer. Jika dia melanggar hukum militer, dia akan kehilangan segalanya. Wang Lin sangat jelas tentang ini. Jika dia bertindak tanpa berpikir, akan sulit untuk menghindari pembunuhan ketika mencoba untuk mendapatkan kendali atas pasukan. Juga, sekali prajurit iblis ini mengakui seseorang, bahkan jika dia membunuh orang itu, mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan kendali atas mereka. Pada akhirnya, ia akan melanggar hukum militer, gagal mendapatkan kendali atas pasukan, dan hanya bisa menyerah. Banyak kultivator kuat gagal pada langkah ini. Dari ribuan orang yang masuk, setelah serangkaian eliminasi, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan pijakan. Beberapa petani memiliki emosi yang sangat buruk. Ketika mereka menemukan tentara iblis yang tidak patuh, mereka langsung menyerang mereka. Namun, dibandingkan dengan tentara iblis, kultivator adalah orang asing, sehingga Kaisar Iblis tidak menyukai mereka. Inilah sebabnya mengapa setiap kali orang asing mengambil posisi, ada hukum militer tambahan. Jika satu orang tidak mematuhinya, itu kesalahan orang itu, tetapi jika 10 orang tidak patuh, maka itu adalah kesalahan komandan. Interpretasi 10 orang sangat kabur, itu bisa berarti unit 10 orang atau 10 orang individu. Itulah sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu yang menunggu. Menunggu kesempatan. Kesempatan baginya untuk bertindak untuk menyelesaikan seluruh situasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Lin telah berkultivasi di daerah terbuka ini selama 3 hari. 13 masih tenang. 2 hari yang lalu, Wang Lin memberinya giok dan menyuruhnya untuk menghafal isinya. Dia saat ini masih menghafal isi batu giok. Namun, selama 3 hari ini, amarah Hu Pao terus meningkat. Semakin banyak prajurit iblis memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Di mata mereka, komandan baru mereka benar-benar tidak banyak. Namun, Sima Yan menjadi lebih waspada. Dia masih merasa ada sesuatu yang salah, karena komandan baru itu benar-benar di luar harapannya. Dalam 3 hari ini, tidak hanya dia tidak ikut campur dalam masalah apapun tentang camp, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di sana berkultivasi seolah dia sudah mati. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari mereka terus-menerus dipenuhi dengan kemarahan dan menjadi semakin kesal setiap hari, Sima Yun akan lebih-lebih waspada. Dia tidak takut Wang Lin bertindak, menjadi marah, atau ikut campur dalam masalah camp. Dia siap untuk semua situasi ini. Dia akan membuat Wang Lin terlihat buruk atau menendangnya keluar dari tempat ini. Apa yang dia takutkan adalah keheningan yang tidak bisa dia lihat. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Sima Yan saat ini berada di rumahnya, dan di bawahnya duduk 8 orang. Ke-8 orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang lelaki yang sangat kekar dan botak di antara ke-8 orang itu berkata, Panglima Dewa, Suyu dan You Kai memiliki sedikit interaksi dengan kami. Sekarang Lord Commander telah memanggil semua orang untuk rapat, mereka belum datang. Apa yang Dewa pikirkan? Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memberi kesan keagungan. Ada tato kalajengking di kepalanya yang botak.
Kalajengking ini sangat aneh, itu tampak seperti hidup dan memberi orang rasa tidak nyaman. Ima Yan menggosok pelipisnya. Masing-masing dari 3 hari ini berlalu seperti setahun baginya. Semakin Wang Lin diam, semakin kuat dia merasa krisis akan datang. Ima Yan berkata, dengan nada serius, kita akan membicarakan keduanya nanti. Aku memanggil kalian semua di sini untuk mendengar pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat. Kita semua berada di sisi yang sama, jadi berbicaralah. Pendapat apa yang bisa kita miliki? Orang itu sia-sia, jadi tidak perlu repot dengan dia. Orang yang berbicara adalah pria paruh baya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, dan dia memandang rendah komandan baru di dalam hatinya. Lebih tepatnya, dia tidak akan pernah menganggap orang asing manapun layak. Pemimpin resimen, San salah di sini. Komandan baru ini mungkin orang yang sangat menghitung. Agar bisa tetap diam dan tidak melakukan satu hal pun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Kata seorang pria tua berambut putih di antara mereka. Meskipun orang ini sudah tua, baju besi hitam membuatnya terlihat sangat tenang dan stabil. Pemimpin resimen San mendengus dingin dan berkata, kamu terlalu ribut. Semua orang memiliki pendapat tentang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada keputusan terpadu yang dibuat. Sima Yan menggosok pelipisnya dan berkata, oke, kalian semua ingat untuk tidak memprovokasi orang ini secara aktif. Aku hanya tidak percaya dia bisa diam lama. Selama dia adalah orang yang memulainya, kita memiliki cara untuk menghadapinya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah berkultivasi selama setengah bulan di ketentaraan camp. Dalam setengah bulan ini, Wang Lin tidak melakukan apapun, dia hanya duduk di sana dan diam-diam berkultivasi. Camp tentara tampaknya telah menjadi ladang kultivasinya. Jantung 13 juga menjadi tenang saat ia berkultivasi dengan Wang Lin. Namun, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena dia khawatir tentang pendapat Wang Lin, dia akan sudah mengambil bendera jiwanya dan memiliki pertempuran besar. Keheningan Wang Lin menyebabkan penghinaan di mata 10.000 tentara iblis meningkat. Wang Lin tidak peduli tentang semua ini. Pada hari ini, resimen yang dipimpin oleh pemimpin resimen San melewati Wang Lin saat mereka berlatih. Pemimpin resimen San tidak menyembunyikan penghinaan dan penghinaan terhadap Wang Lin, dia memandang rendah komandan baru dari lubuk hatinya. Sekarang setelah dia lewat, dia tidak bisa menahan ludah dan berkata, sampah. Resimen melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat ludah itu mendarat di tanah, Wang Lin membuka matanya. Matanya tenang dan suaranya bahkan lebih tenang ketika dia berkata, pemimpin resimen San, apa yang kamu katakan? Pemimpin resimen San terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara setengah bulan. Dia mencibir dalam hatinya dan berkata, dengan jijik, aku bilang kamu adalah sampah. Suaranya dipenuhi dengan kesombongan, tetapi sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mengungkapkan senyum yang merangsang pikiran. Tangan kanannya bergerak seperti kilat dan mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tubuh pemimpin regimen San segera ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini dan diseret ke arah Wang Lin tanpa ada kemampuan untuk melawan. Ekspresi pemimpin regimen San segera berubah dan dia berusaha untuk berjuang. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, bahkan ketika dia menggunakan semua energi spiritual iblisnya, itu tidak berguna. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan meremasnya semakin keras. Tubuhnya langsung terbang ke arah Wang Lin dan lehernya tersangkut di tangan Wang Lin. Darah dengan cepat mengalir ke kepalanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Tangan digubuknya seperti pintu kematian yang menjebaknya di sana. Bahkan dalam situasi saat ini, dia melotot matanya untuk menatap Wang Lin. Dia tidak percaya orang ini akan berani membunuhnya, tetapi sekarang dia takut kultivasi Wang Lin. Wang Lin membuat satu gerakan dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan Komandan Sima tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Melihat bahwa pemimpin resimen mereka tertangkap, 1000 tentara iblis tiba-tiba bergerak dan menuduh Wang Lin. Wang Lin matanya menjadi dingin dan dia berkata, 13. Lafalkan hukum militer ke-8 negara setan langit. 13 telah menghafal isi batu giok. Sekarang setelah Wang Lin mengajukan pertanyaan, dia dengan cepat berkata, mereka yang memberontak melawan atasan mereka, bunuh. Tubuh pemimpin regimen San gemetar, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi dengan tangan Wang Lin menutupi tenggorokannya, dia tidak dapat mengeluarkan kalimat lengkap. Mata Wang Lin sangat dingin ketika dia mengungkapkan senyum menakutkan. Dia tiba-tiba menerapkan banyak kekuatan ke tangan kanannya, dan dengan sedikit retak, leher pemimpin resimen San dihancurkan oleh Wang Lin sebelum dia bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Wang Lin menyebarkan energi spiritual celestialnya seperti orang gila ke tubuh orang ini, menghancurkan kultivasi orang ini. Bahkan hingga saat kematiannya, pemimpin resimen San masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa komandan yang baru diangkat akan berani membunuhnya. Memegang tubuh, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, kemudian helai energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat itu 13 selesai berbicara bahwa Wang Lin membunuh orang ini tanpa ragu-ragu.
Pada saat ini, tentara iblis yang menagih semua berhenti di jalur mereka. Mata mereka dipenuhi amarah. Para prajurit iblis yang cerdas dengan cepat mengubah pandangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin melemparkan tubuh pemimpin resimen San ke depan. Dia kemudian dengan dingin menatap prajurit iblis dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mayatnya mendarat di hadapan tentara iblis. Setelah melihat wajah resimen pemimpin regimen San, kemarahan muncul di hati para prajurit yang secara pribadi diangkat oleh pemimpin resimen San. Seseorang di antara prajurit iblis dengan cepat berteriak dalam kemarahan, "Saudara, mari kita balas dendam untuk pemimpin resimen." Setelah kata-kata itu diucapkan, mayoritas tentara iblis mengeluarkan raungan marah. Mereka semua menuduh Wang Lin tanpa ragu-ragu dan melepaskan aura setan mereka. Di mata mereka, Wang Lin adalah musuh mereka. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan lembut berkata, "Memberontak melawan atasanmu." Dia kemudian mengungkapkan senyum menakutkan. Dia tidak terbang tetapi menampar tasnya untuk dipegang, mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, sinar energi pedang keluar seperti itu akan membelah langit. Pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti dan menyerang langsung ke tentara iblis. Jeritan segera mulai bergema di dalam area. Untuk pedang surgawi, berurusan dengan prajurit iblis yang hanya pada tahap formasi inti terlalu sederhana. Dengan satu kilasan, kepala tentara iblis jatuh ke tanah. Kekacauan di sini segera terlihat oleh tentara iblis dari resimen lain, dan tatapan mereka semua jatuh pada masing-masing pemimpin resimen mereka. 9 pemimpin resimen yang tersisa dengan cepat menyerbu dan tentara iblis dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Salah satu dari 9 pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Stop! 50 km bukanlah jarak jauh." Segera, ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu menuju lokasi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia membuka tangannya dan energi spiritual setan dan surgawi dalam tubuhnya. Tubuh membentuk pusaran. Pada saat ini, energi spiritual iblis dalam ratusan tentara iblis yang terbunuh oleh pedang surgawi dan pedang setengah bulan meninggalkan tubuh. Kemudian energi spiritual iblis terbang ke arah Wang Lin dan diserap olehnya. Energi spiritual iblis sangat tebal dan menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengah. Ketika 9.000 tentara iblis tiba, Wang Lin telah selesai menyerap energi spiritual iblis. Dia menunjuk udara dengan jarinya, menyebabkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang kembali kepadanya. Pedang langit dan pedang setengah bulan melayang di atas kepalanya dan melepaskan getaran tajam. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari 1.000 resimen pemimpin regimen San tewas. 9 pemimpin resimen semua mengenakan baju besi hitam dan mendekati Wang Lin. Tatapan mereka langsung jatuh pada mayat pemimpin resimen San. Semua 9.000 tentara iblis menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin, dan niat membunuh yang tebal segera memenuhi darah itu. Mereka tidak hanya mengelilingi Wang Lin, mereka menciptakan formasi, dan targetnya adalah Wang Lin. 13 dan Hu Pao segera berdiri dan mata mereka menjadi dingin. Terutama Hu Pao, dia menjilat bibirnya saat dia mengeluarkan semua bendera jiwanya dan dengan dingin melihat sekelilingnya. Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus di tanah. Bahkan ketika dia membunuh sebelumnya, dia tidak berdiri. Pada saat ini, meskipun dia dikelilingi oleh 9.000 tentara iblis, ekspresinya masih tenang, dan dia dengan tenang berkata, "Apakah kamu semua akan memberontak melawan atasan kamu?" Hati 9 pemimpin resimen tiba-tiba menjadi dingin. Bekas darah di tanah belum kering dan masih ada tengkorak yang terpotong. Semua ini segera menyebabkan citra Wang Lin di hati 9 pemimpin resimen berubah. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua saling memandang dan tidak berbicara. Hanya pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Sima Yan bergerak seperti embusan angin yang kencang saat dia menyerbu. Dia melewati tentara iblis dan segera tiba di tempat kejadian. Melihat pertumpahan darah yang terjadi di sini menyebabkan wajahnya menjadi sangat suram. Dia bermeditasi sebelumnya, dan ketika dia mendengar kekacauan di camp, dia segera berhenti. Namun, ia tidak muncul tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi pelayan tentara. Dia menunggu sampai Wang Lin dikepung sebelum muncul. Sima Yun berkata, dengan nada serius, "Panglima, apapun alasannya, setelah kau membunuh pemimpin resimen San, kau juga membantai tentaranya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia sedikit tersenyum. 13. Bacakan hukum militer ke-13 negara setan langit. 13 dengan cepat melafalkan, mereka yang meremehkan kamp militer harus mundur dalam 30 napas waktu. Jika tidak, bunuh. Ucapkan hukum kedua negara setan langit. Menggunakan level Immortal Slaying atau formasi di atas untuk urusan internal tanpa izin harus berhenti dalam 20 napas waktu atau kalau tidak itu kejahatan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan wajah Sima Yan yang menjadi lebih suram. Dia segera mengerti mengapa orang di depannya ini tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak sehingga semua orang akan terperangkap dalam bencana. Di antara 9 pemimpin resimen, 3 dari mereka segera mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan untuk posisi komandan. 13. Mulai waktu. Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi memandang Sima Yan.
Mata Titian tenang saat dia perlahan berkata, 13 napas waktu sudah lewat. 16, 15, 14, 13. Sima Yan mengertakkan gigi dan berteriak, menyebarkan. Kata di camp tentara ini mutlak. Sekitar 9.000 tentara iblis dengan cepat mundur. Dengan pengepungan yang hilang, formasi secara alami menghilang juga. Tepat pada saat ini, cahaya berdarah muncul di pusat camp tentara dan pelayan dari sosok kurus tentara perlahan-lahan muncul. Dia tidak datang sendiri, di belakangnya ada seorang lelaki tua mengenakan kain linen. Dia berdiri di sana dengan rambutnya yang tergerai di udara, dan segala sesuatu di sekitarnya sepertinya bergerak bersamanya. Saat pria tua itu muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus tentara iblis dan mendarat langsung di atas lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga menyipit dan memandang ke arah Wang Lin. Tatapan dua orang bertemu dan hati Wang Lin gemetaran sesaat tetapi dengan cepat pulih. Wang Lin melihat 4 segel di dalam pria tua itu. Tubuh pria tua itu juga bergetar, dan matanya bersinar terang. Dia bahkan lebih terkejut bahwa satu tatapan dari Wang Lin hampir menyebabkan segel di dalam tubuhnya runtuh. Setelah pelayan tentara muncul, dia mengambil satu langkah dan langsung berteleportasi ke tempat beberapa lusin kaki dari Wang Lin. Orang tua itu melakukan hal yang sama. Wajah kurus pramugari itu tidak berubah sama sekali ketika dia melihat mayat-mayat di tanah. Sima yang dengan cepat berkata, Tuan pelayan dari pasukan, komandan membunuh pemimpin resimen San tanpa alasan dan juga membunuh lebih dari 500 tentara iblis. Semua ini disaksikan oleh semua orang di sini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giok terbang ke arah pelayan itu. Pelayan itu memandang ke bawah ketika dia menyuntikkan energi spiritual iblis ke dalam batu giok dan berbagai gambar muncul di kepalanya. Gambar-gambar itu adalah tentang apa yang baru saja terjadi. Pelayan itu memandangi Wang Lin dengan tampilan yang dalam. Sikap meremehkan Wang Lin sebelumnya benar-benar menghilang dan malah diganti dengan niat untuk berteman. Tindakan Wang Lin mengambil inisiatif dan menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia tidak bisa kalah. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, maaf karena mengganggu kamu, Komandan Wang. Aku akan melaporkan masalah ini ke Lord General. Mereka yang berani memberontak layak mendapatkan ini. Saat dia berbicara, dia menggenggam tangannya dan tersenyum ketika dia pergi. Pria tua itu juga menggenggam tangannya dan berkata, kultivasi Komandan Wang luar biasa, aku terkesan. Setelah mereka berdua pergi, Sima yang diam-diam merenung dalam waktu yang lama sebelum dia dengan hormat berkata kepada Wang Lin, aku ceroboh tentang masalah ini. Aku harap Komandan tidak tersinggung. Setelah mengucapkan kata-kata itu, beberapa mata pemimpin resimen itu mengungkapkan cahaya misterius. Salah satu dari mereka segera berdiri dan dengan hormat berkata kepada Wang Lin, bawahan ini juga ceroboh dalam masalah ini. Tidak lama setelah itu, semua pemimpin resimen mengatakan hal yang sama. Hasil dari masalah ini telah diputuskan sejak awal. Orang-orang di sini tidak bodoh dan sudah melihat metode Wang Lin. Semuanya baik-baik saja ketika komandan yang baru diangkat ini tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika dia melakukannya, dia bergerak seperti kilat. Jika pertikaian ini berlanjut, mungkin sesuatu seperti apa yang terjadi pada pemimpin resimen San akan terjadi lagi. Juga, melihat kultivasi komandan baru, sepertinya bahkan jika Sima Yan bertindak, dia tidak akan cocok antara. Dengan mengingat hal itu, banyak orang mulai berpikir untuk berkompromi. Wang Lin berdiri dan menekan tanah dengan tangan kanannya. Serangkaian gemuruh tiba-tiba datang dari tanah di bawah kamp tentara seolah-olah ada naga mengamuk bergerak di bawah. Pada saat ini, tanah seluruh kamp tentara tenggelam 1 inci. Kotoran tambahan dengan cepat terangkat di bawah kaki Wang Lin. Debu memenuhi udara seolah-olah menutupi seluruh dunia. Dalam sekejap, sebuah pagoda yang terbuat dari tanah muncul di kamp tentara. Ini adalah pagoda 2 lantai. Meskipun itu sederhana, itu memberikan rasa keagungan. Dengan satu lambaian tangannya, Wang Lin mampu mengambil beberapa inci tanah dari seluruh kamp tentara untuk membuat pagoda ini. Ini tidak hanya mengejutkan Sima Yan dan para pemimpin resimen, tetapi juga semua 9.000 tentara iblis. Kalian semua bisa pergi. Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berbalik dan berjalan ke pagoda. 13 dengan cepat diikuti. Adapun Hu Pao, dia mencibir sambil melihat sekeliling sebelum mengikuti Wang Lin ke dalam pagoda juga. Hatinya terasa sangat baik karena semua kemarahan terpendam dari setengah bulan dilepaskan hari ini. Hormatnya terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Setelah kelompok 3 orang Wang Lin memasuki pagoda, Sima Yan mengepalkan tangannya, berbalik, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Adapun 9 pemimpin resimen, mereka semua saling memandang. Mereka semua membuat keputusan dan masing-masing pergi dengan resimen masing-masing. Mulai hari ini, dari 8 pemimpin resimen yang dekat dengan Sima Yan, selain dari pemimpin resimen San, yang meninggal, hanya 3 dari mereka menjaga hubungan dekat mereka, sementara 4 lainnya perlahan-lahan menjauhkan diri dari Sima Yan. Sejak hari itu, sosok Wang Lin menjadi sangat jelas di benak semua prajurit. Sejak Wang Lin menjadi komandan, dia tidak mengeluarkan satu perintah, tetapi keagungannya secara bertahap tumbuh dengan darah. Di kota Demon kuno, ada total 16 kamp militer. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan hanya tanda mereka yang sedikit berbeda.
Saat ini di kamp tentara ketiga, Yao Sisue diam-diam berkultivasi di dalam rumah. Larut malam, Yao Sisue membuka matanya. Mata indahnya bersinar cerah. Di luar jendela, bulan Demon Spirit Land memancarkan cahaya ungu. Malam ini adalah kebangkitan semi tahunan Iblis Ungu. Rumor mengatakan itu ketika Iblis Ungu terbit, langit dan bumi terhubung. Adapun cara kerjanya, tidak ada yang tahu. Rumor ini berasal dari zaman kuno, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Setelah memeriksa sekelilingnya dengan perasaan ilahi, dia menyentuh tasnya yang memegang dan kompas merah segera muncul di tangannya. Melihat kompas, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Aku telah pergi ke tempat itu 3 kali, dan setiap kali aku berhenti di tempat yang sama. Ayah berkata bahwa untuk memasuki tempat itu, kultivasi aku harus terlebih dahulu mencapai tahap ascendan. Menurut rencana ayah, aku akan tinggal di sini sampai aku menyerap energi spiritual setan yang cukup untuk menembus ke tahap ascendan sebelum pergi ke tempat itu, dan dengan bantuan pil jiwa darah, aku memiliki peluang 80% untuk menerobos. Namun, token itu secara tak terduga muncul selama fase pasang. Alis Yao Sisue yang indah berkerut saat dia merenungkan dengan kompas di tangannya. Ketika ayah, yang melihat, dan teman-teman datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, mereka mengetahui tempat ini dari salah satu kaisar iblis. Terakhir kali, dia tidak punya waktu untuk memeriksa tempat itu dan pergi jauh ke tanah roh setan dengan semua orang. Setelah menganalisis informasi selama bertahun-tahun, ia 60% yakin bahwa tempat itu nyata. Lupakan saja, aku akan pergi sekali lagi. Jika aku masih tidak bisa masuk, aku harus menunggu sampai aku mencapai tahap ascendan. Lagi pula, aku sudah menggunakan 3 dari Blood Soul Pills yang dibuat oleh ayah 3 kali terakhir. Sekarang aku hanya memiliki 6 pil tersisa. Aku masih harus berada di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi yang terbaik adalah jangan sia-siakan mereka. 1 pil jiwa darah adalah kehidupan lain. Yao Sisue mengungkapkan pandangan penuh tekad. Dia sudah cantik, dan sekarang dia memiliki tekad di matanya, dia tampak sangat heroik dan sangat memikat. Dia dengan lembut meletakkan kompas di tanah dan kemudian menyentuh tasnya untuk memegang sekali lagi dan pil lilin segera muncul di tangannya. Ada barisan simbol kecil pada pil lilin kecil ini. Simbol-simbol itu perlahan melintas seolah mereka cocok dengan frekuensi pernapasan dan detak jantung seseorang. Itu terlihat sangat aneh. Yao Sisue menarik napas dalam-dalam dan menghancurkan pil lilin, lalu setetes darah biru dengan cepat muncul. Pil lilin menyegel setetes darah biru ini. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menggigit jarinya, memeras darah, dan menggambar simbol yang rumit di udara. Setelah simbol muncul, dengan cepat menyatu dengan setetes darah biru. Yao Sisue meraih simbol dan menekannya di antara alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi rasa sakit yang perlahan menghilang setelah waktu yang lama. Saat dia terengah-engah, dia mengangkat jarinya dan kemudian simbol itu segera terbang kembali, berubah menjadi setetes darah biru, dan melayang di udara. Dia melambaikan tangan kanannya dan setetes darah biru segera menghilang tanpa jejak. Kemudian dia mengepalkan giginya, mengambil 1 langkah, dan menginjak kompas di tanah. Dengan kilatan cahaya lembut, sejumlah besar simbol muncul dari kompas dan mengelilingi ruangan. Semua ini berlangsung selama 3 napas waktu. Setelah 3 napas waktu, Yao Sisue menghilang bersama dengan kompas. Waktu perlahan berlalu. Gaya hidup Wang Lin tidak berubah dari sebelumnya. Dia jarang meninggalkan kamarnya dan menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia perlahan-lahan memadukan energi spiritual iblis dengan energi spiritual celestialnya dan berjuang menuju tahap akhir transformasi jiwa. Ada satu hal yang sangat benar tentang dunia ini. Salah satu alasan utama mengapa raja-raja dunia fana begitu bermartabat dan dihormati oleh para menteri adalah karena jarak mereka dari semua orang membuat mereka begitu misterius. Di mata para menteri, raja, yang jauh di atas mereka, adalah eksistensi yang tak terjangkau yang pikirannya tak terduga, dan ini memberi raja keagungan mereka. Pada saat ini, Wang Lin seperti ini di dalam camp Black Armor Army. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Hu Pao seperti ikan di air di dalam camp tentara. Kepribadiannya selalu keluar, dan meskipun ada beberapa masalah di awal, mereka perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Kontaknya dengan tim di dalam pasukan secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu. Ini terutama berlaku untuk pemimpin tim bernama Suyu. Orang ini adalah seorang wanita, dan saat dia melihatnya, dia terkejut. Sejak itu, dia telah jatuh cinta padanya. Di sisi yang berlawanan, 13 duduk di pagoda, berkultivasi sepanjang hari seperti penjaga gerbang. Dia menunjukkan ketidakpedulian kepada siapapun selain Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, di kamp tentara ketiga, di dalam kamar Yao Sisue, ada kilatan cahaya biru. Segera, cahaya biru berubah menjadi simbol biru. Simbol biru ini dengan cepat diputar dengan setetes darah biru di tengah. Tetesan darah biru ini terus bergolak seperti mendidih, dan mendidih secara bertahap menjadi lebih intens. Tetesan darah biru tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar dan menjadi bola darah biru raksasa. Simbol di sekitarnya berputar lebih cepat. Setelah beberapa saat, simbol tiba-tiba berhenti seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka.
Mereka semua terbang menuju bola darah biru dan terbang ke dalamnya. Ketika simbol terakhir memasukinya, bola darah biru dengan cepat menyusut. Itu tidak menyusut sepanjang jalan kembali ke setetes darah, tetapi ke dalam bentuk tubuh yang indah. Proses ini tidak berlangsung lama dan selesai dalam waktu sekitar 5 napas. Bola darah biru menghilang dan digantikan oleh tubuh wanita. Wanita ini sangat cantik dengan lekuk di semua tempat yang tepat, tubuhnya yang menawan dan melengkung sempurna. Dia Yao Sisue. Aku gagal lagi. Jika bukan karena pil jiwa darah, aku akan mati 4 kali. Tapi kali ini aku menerobos lebih dari setengahnya. Jika ada sesuatu di sana untuk membantu aku pasti akan berhasil. Yao Sisue membuka matanya dan mendesah. Namun, dia segera menyipitkan matanya dan mulai merenung. Jika ada seseorang yang membantu aku, Wang Lin.